Oke, selamat malam. Dan sekarang saya akan mereview tentang review PGA karena kayaknya saya belum pernah mereview kekuatan PGA GT710 ya. Kebanyakan GT73, 72, sedangkan 71 belum saya review. Dan untuk kali ini saya akan mereview GT710. Barangkali ada yang ingin tahu kekuatan GT710 yang mereka hobi atau ingin bermain game dengan PSU standar tanpa modal besar, maka kali ini saya akan memberitahukan tentang kekuatan PGA yaitu seri GT710. PGA ini banyak yang versi sekarang 2022 atau 2021, dalam arti PGA-nya baru produksi dan banyak di pasaran yang baru. Cuman harganya walaupun 1 GB mungkin di toko-toko online baik Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu harganya di atas 500. Dalam arti saya lihat ada yang 600, juga ada yang menjual 650 walaupun 1 GB, dan ada juga yang 2 GB. Ya. Dalam arti GT710 itu ada yang baru dan banyak sekali yang baru. Dan versinya ini versi low profile ya, dengan BOS 954 dan GPU clock 954 juga, hampir 1000 ya. Yuk kita coba untuk memainkan game. Kali ini saya akan mengetes kekuatan PES 2017 di high, settingan high ya. Ternyata ketika saya lihat PGA ini cukup bagus karena memiliki shader yang besar yaitu 3 GB ya. Jadi share memorinya itu dalam arti PGA ini memiliki share dalam arti share-nya itu 3 GB. Karena kalau yang 2 GB walaupun 1 GB itu atau 2,5 GB tidak akan kuat memainkan game PES 2017. Contohnya kita lihat PGA HD 7000 walaupun kita di overclock sampai 1000 MHz di bagian memorinya tetap tidak kuat untuk memainkan high resolusi, bukan high setting ya. Dan untuk GT625 1 GB juga tidak kuat untuk high. 705 1 GB tidak kuat, 625 tidak kuat, dan banyak yang tidak kuat. Seri HD juga tidak kuat, HD 8490 juga tidak kuat untuk high ya. 708490 itu ada HD yang low profile juga tidak kuat untuk high. Dan kali ini saya akan mengesetnya di bagian high seperti ini ya. Kualitinya high dengan resolusinya HD. Yuk kita coba berapa kekuatannya yang terkuras di PGA ini. Jadi PGA ini menurut saya sudah saya tes cukup bagus sekali dan sesuai dengan harganya, walaupun di atas 500.000 barunya itu juga tidak masalah. Karena kekuatannya itu ya beda jauh dari GT210. Oke. High dia ini. Solusi bagi Anda yang memiliki PSU standar tidak mau upgrade karena PSU Pur lumayan mahal, karena di atas 100 ribuan, maka solusinya PGA-nya juga harus yang low profile. Ingat, tanpa upgrade PSU. Yuk kita tes. Ya, ternyata PGA ini kuat di high. Bisa dilihat dengan FPS 60. Ya.
Mantap sekali. Ya, bisa dilihat. Jadi PGA ini mampu untuk memainkan game PES 2017, PES 2022 dengan 60 fps di high quality ya. Sayang sekali kameranya jelek, bukan kameranya jelek ini, tapi ini bukan di TV LED, saya mainnya di monitor LCD, jadi cahayaannya itu buruk sekali. Oke, hingga apa-apa, yang jelas PGA ini kuat di high ya. Oke. Oke. Udah. Untuk PES 2017 ini jelas mampu di high dengan resolusi HD. Jadi PGA ini jauh melebihi HD 7000 Pro itu yang mampu di OCS sampai 1000 memory clocknya, dan jauh juga di atas HD 8490 yang 1 GB 64 bit. Di PGA ini cukup lumayan bagus untuk tenaganya. Dan untuk GTA 5 belum saya tes, kita tes di sini. Mampukah berapa fps? Ini saya tesnya di Core 2 Quad Q660 dengan RAM 6 GB ya. Kita ambil fps aja, apakah PGA ini dengan medium di atas 30 fps. Jadi kita jangan di clock, coba untuk menguji kekuatannya. Jadi kita lihat di bagian fps nya. Kalau 30 fps jelas ini kayaknya bisa sih, dan mampu. Walaupun low profile, kecil, ringan, tapi tenaganya cukup bagus. Karena PES 2017 itu untuk mendapatkan high ya di quality-nya, dan untuk resolusi HD itu PGA-nya cukup harus kuat juga. Setidaknya DDR5 1 GB atau 512 MB DDR5 itu udah mentok, mampu untuk high. Oke, kita akan coba untuk ntar dulu, keluar dulu ya. Akan coba untuk menguji kekuatan fps. Jadi fps-nya saya tidak akan clock. Ini tidak akan clock sampai 30 fps. Jadi saya akan mengujinya 60 fps. Jadi berapakah kekuatan yang dihasilkan untuk game ini dalam GTA 5? Ya, kita coba di settingan dulu. Untuk settingan kita menggunakan seperti biasa resolusi HD, karena resolusi HD itu bagus untuk monitor atau TV. Kita gunakan resolusi ini, dan untuk ininya off ya, seperti ini. Dan untuk lainnya saya pokoknya ini normal, semuanya normal kan ya, seperti ini. Mungkin sudah pas. Berapa fps yang didapat oleh PGA ini?
Ternyata PGA ini kurang lebih 40 fps dan 35 fps, dalam arti ya setidaknya 30 fps ya. Kita lihat ledakannya. Ini ledakan itu menguras PGA berapa. Jadi minimnya itu mentok berapa fps. Kita render dengan ledakan 2927. Berarti minimnya 27. Sedangkan maksimalnya 45-an. Menurut saya bagus lah segini. Ya. Oke. Jadi PGA ini bisa diartikan cukup lumayan bagus. Jadi maksimalnya di medium, ini medium ya, resolusi HD-nya maksimalnya 45 fps dan minimalnya 27 fps. Mentok-mentoknya itu paling buruknya 27 fps. Dan PGA ini seperti ini. Jadi di atas HD 7000 ya, atau HD 8490. Ya, ini kekuatan sesungguhnya dimiliki oleh PGA ini karena bosnya 954 ya. Ini. Cuman ini motherboardnya G41, jadi tidak bisa versi 2 atau versi 3. Ini sebenarnya bukan versi 1 sih. Ketika di render versi 2 kalau nggak salah. Karena motherboardnya G41, jadi tetap ini PCI Express-nya tidak berjalan. Jadi kalau disandingkan atau ditancapkan di motherboard H61, ini kekuatannya akan bertambah karena PCI X-nya jadi Gen 2, atau PCI X Gen 3 jadi berubah Gen 3. Cuman ini nggak berubah sama sekali. Semua PGA yang memiliki Gen 3 tetap tidak berjalan ininya, jadi tidak jalan karena motherboardnya PCI Express-nya mungkin hanya Gen 1 ya. Seperti itulah kekuatan GT710. Jadi GT710 ini cukup rekomendasi bagi pengguna PSU yang standar dengan memiliki prosesor Core 2 Quad Ki 8400 atau Ki 6600, atau yang rekomendasi saya Ki 9400, karena 9400 itu hemat dayanya dan kekuatannya di atas kedua PGA itu prosesor tersebut ya. Dan untuk motherboard cukup G41 ya. Jadi PGA ini tidak menguras daya listrik dan tidak bakal overheat, dalam arti tidak membahayakan komputer Anda, karena kebanyakan ada PGA yang sering panas sekali suhunya, yang mengakibatkan jika terlalu kepanasan akan merusak komponen komputer, misalkan motherboardnya kena atau harddisknya bad sector. Oke, sekian dulu untuk GT710 dengan subvendor Gigabit DDR3. Dan untuk clock speednya seperti ini, karena banyak clock speednya yang berbeda-beda walaupun GT710. Karena ada yang banyak ini, kenapa milik saya itu kok kekuatannya untuk main game ini lag, kenapa ini pas saya cek lihat GPU jet-nya, ternyata GPU jet-nya beda. Ada yang GPU jet-nya 500, ada yang 700, ada yang 795, itu ada bosnya yang kurang dari sini. Jadi walaupun 720, 730, tapi GPU jet-nya kekuatannya ini berbeda-beda.
Jadi untuk kekuatannya bukan dari ini, seri ini bukan, tapi dari ini. Diakurkan dulu. Kalau sudah akur berarti sama kekuatannya sama yang saya tes seperti ini. Jadi PGA yang saya tes seperti ini mampu untuk 30 fps ke atas, GTA 5 dengan resolusi HD ya, dengan nyaman. Oke, sekian dulu untuk GT710.